Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel pada pagi hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami sampaikan bagimu Bapa, atas besarnya kasih setiamu bagi kehidupan kami anak-anakmu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau memberikan roh-Mu yang kudus kepada setiap kami untuk menolong kami di dalam berbagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami, meluputkan, melepaskan kami dari segala kesusahan dan mara bahaya dan daripada yang jahat. Dan pada pagi hari ini Engkau telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami hendak bernyanyi, memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Julius Parapat, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Bapa, kami juga berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada pagi hari ini, baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, usher, dan semua tanpa ada yang terkecuali Bapa. Bapa, sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, datanglah di tengah-tengah ibadah kami dan beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang percaya hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Untuk itu mari dengan segenap apa yang ada di dalam hidup kita, kesehatan, kekuatan yang baru, mari kita memuji nama Tuhan di tempat ini. Mari kita ingat kebaikan dan kasih-Nya di dalam hidup kita, yang membawa kita sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih yang berkorban untuk
kasih Tuhan. Betapa senangnya kami ada di tempat ini. Tempat di mana kami selalu bergaul karib dengan Engkau. Tempat banyak di antara kami dijamah. Tempat banyak di antara kami diperbaiki hidupnya, dipulihkan di tempat ini. Kami memiliki Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dapatkanlah kami satu persatu pagi ini ya Bapa. Buatlah kebangunan rohani terjadi dalam hidup kami. Selamatkanlah banyak orang yang mendengarkan khotbah dan firman-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia oleh karena kami mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah, silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Tema khotbah saya adalah menjadi berbahagia dan berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Jika Bapak Ibu sudah membuka Alkitab dan melihat di layar, mari jemaat GBI Rahmat Immanuel kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, maka kita melihat ada dua hal yang ditekankan di dalamnya. Yang pertama adalah tentang kebahagiaan, lalu yang kedua adalah tentang keberhasilan. Kalau Bapak Ibu baca di bagian pertama, di ayat pertama, kalimat pertama, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 ini dibuka dengan sebuah kalimat, berbahagialah. Inilah poin pertama. Lalu kalau Bapak Ibu baca di ayat 3, dikatakan di kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari dua hal ini, menjadi berbahagia dan berhasil, siapakah orang yang tidak ingin menjadi berbahagia dan berhasil? Mungkin kalau kita ditanya, apakah kita mau menjadi berbahagia dan berhasil, maka kitalah orang pertama yang akan mengangkat tangan, karena kita adalah orang yang ingin menjalani hidup dengan bahagia dan berhasil itu. Dan inilah konsep Tuhan. Sesungguhnya konsep dunia tentang bahagia dan berhasil itu sangat jauh berbeda. Kalau dunia berkata berhasil dulu baru bahagia, nikah dulu baru bahagia, kaya dulu baru bahagia, banyak uang dulu baru bahagia, tapi tidak dengan Alkitab. Alkitab memiliki konsep surga, dan konsep surga adalah bahagia itu di tempat pertama, baru keberhasilan. Sehingga apapun yang terjadi, berhasil atau tidak, gagal atau tidak gagal, susah ataupun senang, miskin ataupun kaya, kita punya banyak uang atau tidak punya banyak uang, kita tetap berbahagia. Sehingga pastikan dalam hidupmu, bahagia itu ada di pertama kali yang harus engkau jelang. Bahagia itu harus jadi langkah pertama. Apapun yang terjadi, kita adalah orang-orang yang disebut berbahagia itu. Nah, belajar tentang bagaimanakah seseorang bisa menjadi bahagia dan berhasil itu, saya dapati ada 4 hal di dalam bagian ini. Yang pertama, seseorang bisa menjadi bahagia dan berhasil itu karena jalan hidup yang dia ambil. Sehingga hari ini perhatikan jalan hidup kita. Karena jalan hidup kita mempengaruhi kita bahagia atau berhasil. Nah, sepanjang saya mempelajari Alkitab, sepanjang itu saya dapati bahwa jalan bahagia itu tidak ada di jalan yang lain. Jalan bahagia itu tidak ada di jalan dosa. Jalan bahagia itu tidak ada di jalan yang tidak berkenan. Jalan bahagia itu hanya ada di jalan yang namanya jalan Tuhan. Sehingga kalau kita baca ayatnya di dalam Yeremia pasal 7 ayat 23, Bapak Ibu bisa perhatikan ayat ini.
Dalam Yeremia pasal 7 ayat 23 dikatakan, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Kalimat selanjutnya sama-sama baca 1, 2, 3, supaya kamu berbahagia. Berarti bahagia itu hanya ada di jalan ini, namanya jalan Tuhan. Sehingga kalau engkau tidak ada di jalan Tuhan, kembali adalah keputusan yang terbaik yang bisa engkau lakukan hari ini. Mari perhatikan jalan hidupmu. Karena kalau jalan hidupmu tidak baik, jalan hidupmu serong, jalan hidupmu tidak lurus, maka tidak akan pernah bahagia itu ada dalam hidupmu. Engkau tidak akan menjadi orang yang berbahagia dan berhasil kalau jalanmu tidak lurus. Karena benarlah kata Alkitab dalam Mazmur pasal 18 ayat 27, kalimatnya berkata, terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Garis bawahi kalimat terhadap orang yang bengkok. Apa maksudnya orang yang bengkok ini? Inilah gambaran orang yang tidak lurus hidupnya. Orang yang motivasinya bengkok, orang yang motivasinya lurus, maka Tuhan bisa berlaku berbelat-belit kepadanya. Terlalu ngeri kalau kita kedapatan melihat Tuhan berlaku berbelat-belit. Bapak Ibu tahu apa arti berbelat-belit? Berbelat-belit itu artinya membingungkan. Kita bingung seperti orang yang seperti ini. Dan berapa banyak orang yang berbelat-belit itu seringkali ada di gereja. Kadang-kala kalau kita tanya, gimana ini? Beres Pak. Ini gimana? Siap Pak. Ini gimana? Siap guys. Tenang coy. Gawat ya. Dan berapa banyak sih siap, berapa banyak sih beres, tapi ketika harinya tiba, tidak ada si beres dan si siap itu. Terlalu berbelat-belit. Bayangkan kalau Tuhan berlaku seperti ini kepada kita. Dan dia bisa berlaku belat-belit kalau hati kita bengkok. Motivasi kita tidak lurus. Doa saya, Bapak Ibu adalah orangnya yang memiliki hati yang lurus, motivasi yang lurus. Jemaat GBI Rahmat Immanuel, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Dan kebenaran ini tidak bisa dirubah. Kalau jalan hidupmu baik, jalan hidupmu benar, maka pasti berbahagialah engkau. Karena kalau jalan bahagia itu tidak ada di jalan orang yang berdosa, maka pastikan jalanmu sekarang ada di jalan Tuhan. Bapak Ibu adalah orang yang dikatakan kamu adalah garam dunia. Walaupun ada orang kadang-kala bilang begini, kamu kan garam dunia ya, tapi kok kamu manis amat sih? Kamu gula apa garam gitu loh. Ya. Jadi kita adalah orang-orang yang dikatakan garam dunia itu. Bapak Ibu punya kekuatan pengaruh. Garam itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Dia bukan hanya memberi cita rasa, tetapi dia juga bisa mengawetkan. Salah satu kegunaan garam itu adalah untuk mengawetkan. Dan Bapak Ibu tahu, untuk menjadi garam, saya pernah ke Kupang. Dulu saya di Kupang 1 tahun melayani, tepatnya di kota Soe. Kota Soe adalah tempat di mana ada pencurahan Roh Kudus pada tahun 1965 di sana. Tanggal 26 September tahun 1965 terjadi kebangunan rohani besar-besaran di kota Soe. Sehingga kalau Bapak Ibu baca buku-buku pendeta-pendeta besar di luar negeri, ya seringkali mereka menyebut kota ini, namanya kota Soe. Ya. Nah di kota Soe itulah saya mulai belajar bahasanya gitu ya. Waktu saya baru datang ke sana, tiba-tiba orang sana, karena saya kan orangnya suka bercanda. Tiba-tiba ada seorang bilang, astaga ini pendeta, ya main gila sah. Saya kaget Bapak Ibu, setengah mati. Saya dibilang baru datang 1 hari udah dibilang main gila. Baru saya tahu rupanya main gila bahasa sana tuh bercanda ya. Jadi kalau ada orang dibilang lu main gila sah, lu bercanda sah. Ada orang Kupang di sini. NTT itu singkatannya katanya nanti Tuhan tolong. Dan banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang terjadi di sana. Ya, terus kalau makan gitu ya, waktu baru makan baru juga dihidangkan makanan banyak gitu ya. Ya, lalu orang sana akan bilang makan kosong sah Pak Pendeta katanya. Kok makan kosong? Ini bukan kosong Bu. Ini ada ikan, ada tongkol, malah ada ikan hiu. Iya, maksudnya kalau makan kosong tuh maksudnya makan yang sederhana, yang seadanya gitu ya.
Makan kurus. Wah, saya kan dulu kurus Bapak Ibu ya, lebih kurus dari sekarang. Bayangkan begitu kurusnya. Waduh, saya kaget saya dibilang kurus. Ya, rupanya saya baru tahu juga kurus itu maksudnya adalah sambal. Jadi kalau dibilang makan kurus, itu maksudnya makan sambalnya Pak. Jadi disuruh makan sambal supaya enak gitu ya. Nah, tahun 1965 terjadi pencurahan Roh Kudus di tanggal 26 September di sana. Sehingga sampai hari ini diperingatilah tanggal 26 September menjadi tanggal kebangunan rohani di Kota Soe. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah orang mati bangkit, air menjadi anggur, ya, batu-batu memuji Tuhan. Dan ini benar. Pada waktu saya ke sana tahun 97, di sana masih ada saksi hidup beberapa orang. Dan saya bertanya kepada mereka, apakah ini benar Bu? Benar Pak, saya saksi hidupnya. Waktu itu kita perjamuan kudus. Dengan tim doa, saya diajak untuk berdoa minta anggur sama roti dari Tuhan. Wah, saya nggak percaya. Saya bilang kalian bercanda saja. Saya nggak mau ikut-ikutan gila seperti kalian. Saya mau pulang. Jangan. Namanya Ibu Valo. Ibu Valo di sini saja. Ibu Valo di tengah. Taruh tempat roti itu di kepala Ibu Valo. Akhirnya Ibu Valo nggak mau dia berdiri di tengah sambil menampi ada bakul roti di atas kepalanya. Mereka doa. Bapak Ibu tahu, ketika dia berdoa dan mereka berdoa, tiba-tiba ada seperti orang yang menaruh sesuatu di atas kepala ibu ini. Plek dia. Apa yang terjadi ketika bakul roti itu diturunkan? Sudah ada roti di atas kepala Ibu Valo di bakul itu. Dan rotinya melambangkan omega. Lalu kemudian air putih yang biasa menjadi anggur. Dan orang Soe tidak bisa lupa sampai hari ini bahwa dulu Tuhan melawat mereka. Batu-batu sampai memuji Tuhan Pak. Bukan orang yang memuji Tuhan. Itu di halaman batu-batu kerikil. Menari-nari. Waduh, luar biasa. Benarlah kata Alkitab, aku akan membuat bahkan batu-batu pun memuji-muji akan aku. Orang semua dapat karunia. Tidak sedikit satu kota itu mendapatkan hampir. Ada karunia kesembuhan, ada karunia nubuat, ada karunia berbahasa roh, ada karunia penglihatan. Saking banyaknya, akhirnya mereka data dan semua orang yang punya karunia dikasih kartu merah. Kartu merah itu ada kartu tanda anggota memiliki karunia. Jadi kalau saya punya karunia bahasa roh, saya punya kartu anggota karunia. Nama Julius Parapat, karunia berbahasa roh. Ya, karunianya ini, wah banyak sekali. Dan kalau kita belajar tentang Tuhan, maka Tuhan yang seperti inilah Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu. Ya. Kita harus menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki kekuatan pengaruh. Garam itu, kalau di Kupang sana di pantai-pantai itu ada petani-petani garam. Mereka buat garam dari laut, lalu mereka jemur. Ya, pasir-pasirnya itu mereka jemur, lalu menguaplah. Ya, apa yang mereka jemur itu. Ketika mereka sudah mendapati semua bagian-bagian itu menguap, akhirnya garam itu menjadi asin. Ya, pasir itu menjadi asin. Dan bersih sekali. Nah, kalau hidup kita bagaikan garam, maka hidup kita juga sama. Kita harus dijemur di bawah matahari yang disebut surya kebenaran itu. Matahari itu adalah Tuhan. Kalau engkau ada dalam Tuhan, engkau ada mengiring Tuhan, engkau akan menjadi orang-orang yang mengalami bahwa yang jelek-jelek itu menguap dari hidupmu. Hilang, keluar. Sehingga kau menjadi bersih sekali. Itu namanya lahir baru. Ya. Garam itu adalah rasa. Dan hebatnya, waktu Tuhan menciptakan kemampuan untuk mencium, Bapak Ibu, kita diberikan kemampuan untuk membedakan. Bahkan waktu saya baca satu buku, ada 14.000 macam bau yang bisa kita bedakan. Tapi untuk merasakan, Tuhan hanya memberikan 4 rasa. Ya, apa 4 rasa itu? Manis, asin, asam, dan pahit. Saudara tidak dipanggil untuk menjadi
Orang yang disebut pemahit, pengasam, pemanis, saudara dipanggil untuk menjadi garam. Ya. Dan saudara adalah orangnya. Sehingga perhatikan jalan hidupmu. Kalau engkau adalah garam dunia, engkau adalah orang yang mempengaruhi dunia, bukan orang yang dipengaruhi oleh dunia. Engkau melawan arus, bukan ikut arus. Engkau jadi orang yang hidup menghidupi jalan Tuhan, lalu engkau berjalan maju dan bergerak, naik dan bukan turun. Dan saya percaya Bapak Ibu adalah orangnya yang demikian. Ya. Sehingga kalau kita jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang baik. Kalau kita jadi manusia, kita jadi manusia yang baik. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, salah satu yang tidak boleh dari garam itu adalah garam itu tidak boleh menjadi tawar. Kalau dia tawar, dia akan dibuang. Dan kalimatnya dikatakan dan diinjak-injak oleh orang. Sehingga garam itu tidak lagi menjadi sesuatu yang bernilai. Kita tidak bisa kehilangan nilai-nilai Kristiani kita di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu. Perhatikan nilai-nilai Kristianimu. Doa, baca Alkitab, ke gereja, melayani, menyanyi, menyembah. Itu adalah nilai-nilai Kristiani kita. Jangan jadi orang yang kalau makan main makan aja, berhenti sejenak, lalu berdoa. Walaupun doanya cuma bilang terima kasih Tuhan, amin. Kadang-kala Tuhan belum nengok, baru aja kan Tuhan dipanggil, ya Tuhan. Tuhan baru nengok, loh kok udah gak ada. Apalagi waktu hidup di asrama gitu ya. Kalau makan di asrama teologi itu, ya makan itu gak boleh lipat tangan. Itu tutupin ikan tongkol sama telur. Begini dulu, baru kita pejamkan mata. Ya kalau enggak saudara, waktu kita melek dalam nama Yesus, habis. Karena kalau nyanyi Bapak terima kasih aja, kalau sampai doa makan itu ada Bapak terima kasihnya, terakhir kan amin. Kita udah lihat mana nih yang ada tongkolnya. Amin, ambil. Ya. Dan memang kadang-kalanya kita harus begitu. Kalau doa pelepasan, ya jangan jadi orang yang terlalu rohani sampai doamu merem. Orang kalau kesurupan gak bisa doa pakai merem, Bapak Ibu. Kita harus melotot. Kalau dia tendang kita, minimal kita bisa ngeles. Coba kalau kita terlalu, ya Bapa dalam nama Yesus, ini orang udah meronta-ronta, kita nggak lihat tangannya, kita nggak lihat diambil kayu, tiba-tiba Engkau memberkati, buang. Pulang kita bisa benjol, Bapak Ibu. Tapi kalau doa pelepasan itu kita harus menaik dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita nggak boleh merem. Ya, kita nggak boleh ya tidak membuka mata. Kita harus tahu gerakannya. Kadang-kala kalau pelepasan tuh sampai kita kejar-kejaran. Ya, saya pernah pelepasan ada seseorang anak muda. Kita sampai kejar-kejaran keliling ruangan gitu. Wah, kayak olahraga lari gitu ya. Tuh dia naik ke atas langit-langit. Bayangkan Bapak Ibu, dia jalan di atas langit, kita dari bawah, kita cuma ikutin suaranya dia. Kalau dia ke sana, di situ dia. Kita lari ke sana. Dia lari ke sana gitu ya. Sampai kita doakan, kita turunin orangnya akhirnya sadar. Ya. Berapa banyak kuasa Tuhan yang bisa dikerjakan dalam hidup kita. Cuma kadang-kala kita menganggap sepi kekayaan dan kemurahan Tuhan itu. Jangan kehilangan nilai-nilai Kristianimu. Jadi orang Kristen yang bangun pagi, berdoa Bapa kami, lalu membaca Alkitab dan saat teduh. Jadi orang Kristen yang kalau minggu kelihatan ke gereja, ya kayak begini nih. Ya minimal tetangga tahu, mau kemana Pak? Ke gereja Bu. Oh kebaktian ya? Iya. Mau pelayanan? Apaan sih pelayanan? Jadi melayani kayak restoran gitu. Kadang-kala kan tetangga kan nggak tahu apa artinya pelayanan. Oh enggak, kita di gereja, maksudnya itu loh Bu, yang kerja di gereja jadi pengerja, nanti ada kumpul kolektor melayani sebagai penerima tamu. Oh saya baru ngerti. Jadi orang Kristen yang harus keluar dari kata-katamu, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, itu adalah nilai. Ya, jangan sampai orang merasa bahwa ada nggak ada kita pun nggak efek. Jangan sampai ada orang yang berkata, wah ada dia nggak ada dia mah sama aja. Ya. Garam yang menjadi tawar itu adalah garam yang tidak lagi ada nilainya. Kata diinjak-injak orang itu menjelaskan dia sudah terbuang. Dia tidak memiliki identitas lagi. Dia tidak berpengaruh lagi. Jangan jadi orang Kristen yang tidak punya kekuatan pengaruh. Minimal kehadiranmu
membuat banyak orang. Aduh, kalau ada kamu, kok sukacitanya minta ampun ya. Tapi kalau ada dia, kok sukacitanya minta uang. Ya, kadang-kala mintanya bukan minta ampun lagi, tapi minta uang. Ya, kadang kalau kerja buat Tuhan itu hidup di jalan Tuhan memang nggak gampang, Bapak Ibu. Tapi itu yang harus kita jalani. Saya ini orang misi, seringkali saya ke Kalimantan, seringkali saya ke Papua. Papua saya udah 3 kali. Ya, ke Kalimantan itu tiap tahun dulu. Cuma ketika saya sudah melayani di pendidikan, akhirnya misinya sekali-sekali. Ya, terakhir kami dengan Pak Gem ya ke Jogja, ke Bali, ya kita melayani Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kadang-kala di pedalaman-pedalaman itu nggak seperti apa yang kita harapkan. Saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, ingat ya, misi itu bukan mikirin sinyal. Karena kalau anak mahasiswa kita mau kirim ke daerah, pertanyaan pertama, Pak, di sana ada sinyal nggak ya? Oh ada, GSM, maksudnya geser sedikit mati. Dulu kalau kita ke pedalaman Bapak Ibu, itu kalau kirim SMS dulu nih ya, tahun-tahun 99-an, 2000 gitu ya, itu handphone kan belum banyak. Ya kadang kalau kita kirim SMS nih, kita harus ke tiang bendera. Kita ikat dulu handphonenya, kita kirim SMS, terus kita kirim, terus kita kerek dah. Nah udah sampai di atas, diemin dulu beberapa menit, ya terus udah kita turunin, itu udah sampai. Ada juga yang ngirim SMS, dia lempar ke atas, twing gitu ya. Pas ditangkep, itu udah receive. Pesan sudah terkirim, ya. Teman-teman saya dulu kalau telepon dari pedalaman Kalimantan itu, kadang mereka harus naik pohon. Tiba-tiba, kamu di mana nih? Di pohon, Pak. Waduh Pak, puji Tuhan bisa dengar suara Bapak. Iya, nggak lama kedengaran suara buk gitu. Hilang langsung, mati handphonenya. Dia telepon lagi, dia naik lagi. Kenapa tadi? Iya Pak, saya jatuh. Sampai sedemikian Bapak Ibu, ya. Nah kadang-kala kita yang mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita di Jakarta, kita nggak gunakan kasih karunia itu. Kita nggak gunakan kekayaan dan kemurahan Allah itu. Pakai, tunjukkan nilai-nilai Kristianimu, ya. Menggunakan handphone dengan cara yang terbaik. Ya, minimal kalau angkat handphone, shalom. Puji Tuhan, ya. Oh iya, wah, seneng banget dengarnya. Haleluya, 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 haleluya. Wah, luar biasa, ya. Jangan pakai handphonemu dengan hal-hal yang tidak baik. Ada kan suami kalau dia ke kamar mandi, handphonenya dibawa, ya. Ke depan dibawa, selalu ada di kantong gitu ya, nggak pernah ditaruh. Ya. Ini handphone nih passwordnya anak-anak saya juga tahu. Sehingga kalau mereka mau main ya main aja gitu ya. Ntar mereka bilang, Pak ada WhatsApp nih. Oh ya WhatsApp, siapa ini? Sini Papa balas dulu, balas. Mereka mau main game, mau main apa, mereka pakai handphone ini. Ya. Ada suami kan passwordnya sampai sidik jari. Bapak Ibu. Ya satu kali dia pikir udah aman, tiba-tiba pas dia tidur, istrinya ambil handphonenya, jempolnya didempetin. Dia lagi tidur gitu, dia nggak tahu istrinya baca asik WhatsAppnya. Hah, Pak, kurang ajar kamu. Jadi selama ini kamu kasih nama aku di pondokmu dengan nama biawak. Jadi kalau ada tulisan biawak memanggil, berarti itu artinya istri memanggil. Ya, di sini nggak ada kan? Pernah ada suami yang ketahuan selingkuh. Ya, dia taruh nama selingkuhannya di handphonenya dengan nama baterai lemah. Jadi setiap kali telepon ada tulisan lowbat. Istrinya bingung, loh kok tadi perasaan udah di charger, kok ini ada baterai lemah lagi? Waktu dia, ini mah bukan baterai lemah, ini telepon. Waktu diangkat, siapa ini? Oh kamu tuh si lowbat itu. Tapi di sini nggak ada ya bapak-bapak ya. Tapi kalau ada namanya lowbat, jangan-jangan itu orang. Ya. Jadi kita harus jadi orang yang jaga jalan hidup kita, karena Tuhan ingin kita bahagia dan berhasil. Lalu yang kedua, bagaimanakah seseorang bisa menjadi berbahagia dan berhasil itu? Seseorang bisa menjadi berbahagia dan berhasil bukan hanya tergantung pada jalan hidupnya saja, tetapi juga kepada prinsipnya yang baik. Kalimatnya dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ini, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bapak Ibu, kalimat tidak berdiri di jalan orang berdosa adalah satu kalimat yang besar. Inilah orang yang menetapkan prinsip. Biarpun orang salah, biar aku sendiri yang penting benar, tidak mengapa. Engkau harus menetapkan prinsipmu. Karena kadangkala giat saja belum cukup,
Tapi engkau perlu memiliki pengertian yang benar. Engkau rajin ke gereja, jempol. Tapi disertai pengertian yang benar, itu lebih jempol lagi. Coba lihat dalam Roma 10 ayat 2 dan 3. Dikatakan demikian. Dalam Roma 10 ayat 2 dan 3. Kalimatnya berkata begini. Ayat 2 berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara perhatikan, Paulus menyaksikan hidup mereka dan meneliti hidup banyak orang. Kalimatnya berkata, sebab oleh karena, ayat yang kedua dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Dia perhatikan, dia melihat, dia teliti. Rupanya sungguh-sungguh saja, giat saja belum cukup. Engkau perlu memiliki pengertian yang benar. Karena kalau engkau tidak memiliki pengertian yang benar, maka engkau akan salah. Orang yang tidak memiliki pengertian dan prinsip yang benar, ayat 3 berkata, ia akan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri yang tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jangan, kita bukan orang yang seperti ini Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang mendirikan prinsip yang benar. Gereja ini adalah gereja yang mendirikan prinsip yang benar. Pengertian yang benar, kebenaran yang tidak bisa dirubah, kebenaran yang alkitabiah. Dan Bapak Ibu ada di gereja yang sehat, yang menjunjung tinggi Alkitab di atas kebenaran-kebenaran yang lain. Kita punya kebenaran yang paling tinggi dari antara pengajaran-pengajaran agama yang lain. Ya. Sehingga di luar sana banyak pengertian-pengertian yang salah. Sekarang ini sedang rame. Ada orang yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan juru selamat. Yesus itu Allah kecil. Lalu apa bedanya kita dengan saksi Yehova kalau Yesus itu kita sebut Allah kecil? Dia bukan Allah kecil. Dia disejajarkan dengan Allah Bapa, Allah Anak yang adalah Yesus, dan Allah Roh Kudus. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambahi. Semuanya menjadi satu. Ini namanya Tritunggal. Dan dia Allah dari sejak semulanya. Kita mendengar di luar sana ada orang yang berkata, waktu Yesus belum menjadi Tuhan. Waduh, itu kata-kata apa Bapak Ibu? Kapan Yesus belum menjadi Tuhan? Dia Tuhan sejak zaman purbakala kata Alkitab. Dia yang awal, dia yang akhir. Kalau Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah, maka Yesuslah yang awal itu. Dialah yang disebut pada mulanya Allah itu. Dia ada dari dulu. Dia tidak pernah tidak jadi Allah. Dia Allah. Dia juru selamat. Dia Tuhan yang tidak bisa ditolak. Kebenarannya tidak bisa dirubah. Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Coba buka 1 Yohanes 5 ayat 20. Apa kata Alkitab? Akan tetapi, kita baca sama-sama. Jemaat GBI Rahmat Immanuel 1, 2, 3. Akan tetapi, kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Garis bawahi kalimat, dia adalah Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Inilah Allah yang kita sembah. Dia tidak pernah turun derajat. Dia menjadi manusia, dia tetap Allah. Tapi karena dia menjadi manusia, akhirnya dia mengambil kodrat manusia, hakikat manusia. Allah yang tadinya tidak bisa mati, akhirnya mau mati supaya dia ada dalam kodratmu. Supaya dia menyediakan manusia yang tanpa salah, tanpa cacat celah, tanpa dosa, untuk menjadi pemimpin kita yang bisa dijadikan kurban penebus salah, kurban pendamaian akan dosa kita. Seorang pun tidak ada yang benar kata Alkitab. Manusia semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kalau engkau hidup dalam dosamu, ingat ada satu yang hilang dari hidupmu. Kemuliaannya yang engkau tadinya rasakan, akhirnya kemuliaan Tuhan itu sirna karena dosa, karena kesalahan. Dan ketika Yesus datang, Yohanes pasal 17
ayat 22 berkata demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka apa? Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ketika Roma 3 ayat 23 berkata, dan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Yesus datang menjadi manusia, dia memberikan kemuliaan itu kembali. Dia sematkan kemuliaan itu dalam dirimu. Engkau jadi yang mulia lagi di mata Tuhan. Engkau jadi yang berharga di matanya. Engkau jadi seperti Yesaya mengatakan, engkau berharga di mataku. Dan itulah saudara di dalam Yesus. Sehingga miliki pengertian yang benar, supaya engkau tidak salah jalan, supaya engkau tidak terombang-ambing dalam angin-angin pengajaran. Ya. Kalau engkau masih ragu tentang pria ganteng, ya, wanita cantik, ya nggak apa-apa, asal engkau nggak boleh ragu. Jangan ragu sama Alkitab. Ya, kata orang, ya pria ganteng itu nggak bisa jadi jaminan loh. Satu lagi bilang, nah loh kalau yang ganteng aja nggak bisa jadi jaminan, apalagi yang jelek. Ya memang yang bisa jadi jaminan tuh BPKB, surat rumah, ya kan? Ya, makanya kita jadi orang-orang yang harus menghidupi bagian ini. Kita harus sadar kita memiliki prinsip yang benar. Yang ketiga, bagaimanakah seseorang bisa menjadi berbahagia dan berhasil itu bukan hanya tergantung pada jalan hidupnya yang dia ambil, bukan hanya tergantung pada prinsipnya yang baik saja, tetapi juga tergantung kata-katanya yang baik. Kalimatnya di ayat yang pertama, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu orang yang tidak jadi berkat dalam kata-katanya. Orang yang sembarangan ngomong. Bapak Ibu tahu, dalam Alkitab ada dua hal yang bisa menyebabkan sesuatu bisa terjadi. Yang pertama, jadilah menurut imanmu. Yang kedua, jadilah menurut apa yang engkau katakan. Dan betapa berdaya ciptanya kata-kata itu, karena Tuhan berkata, jadilah menurut apa yang engkau katakan. Ketika seorang perwira di Kapernaum berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan dia bawa kata-kata yang berdaya cipta itu sampai di rumahnya. Hambanya itu sudah sembuh dan sudah dijamah oleh Tuhan. Kata-kata kita, kata sebuah buku dikatakan, adalah karakter kita. Kalau kata-katamu baik, orang akan mengenal engkau dengan karakter yang baik. Kita dikenal lewat kata-kata kita. Ya. Kadang ada jemaat yang tidak datang lagi ke gereja, ya kadang-kala cuma hanya karena kata tumben kamu datang. Ya. Hanya karena kata tumben. Waktu dia dengar itu, loh kok tumben? Tumben kamu datang, biasanya nggak datang. Lah terus akhirnya hanya karena kata tumben itu dia bilang dalam hatinya, mulai besok saya nggak akan datang ke sini lagi. Tapi kalau ada orang yang udah lama nggak datang terus kita bilang, ya ampun, rupanya hari ini adalah jawaban doaku. Hah? Emang kenapa? Iya, aku udah lama doain kamu tahu supaya datang lagi, giat lagi dalam ibadah. Astaga, jadi aku adalah jawaban doamu. Pinjam 100. Ya, karena kan lagi musim gitu tuh. Ngomong puji, wah bagus, cantik, puji Tuhan. Ada 100 nggak? Mulai hari ini, mulai besok minggu, aku akan datang terus ke gereja ini. Karena rupanya gereja ini terus doakan aku. Wah, itu baru luar biasa. Makanya suami-suami jangan anggap enteng pujian kepada istri. Saya kalau pagi itu kadang-kala puji istri saya bilang gini, Ma, iya Pak, kamu tahu nggak sih, apa sih Pak, pagi-pagi udah bilang tahu nggak sih. Beda kamu sama rumus, apaan sih? Kok aku beda-bedain subuh-subuh? Nggak, maksud aku kalau rumus itu susah diingat, tapi kalau kamu susah dilupakan. Istri saya langsung betulin rambutnya, apa-apa. Satu lagi biar Abdul. Kadang suami kan kalau muji istri basa-basi gitu ya. Ada seorang suami muji istri gini, Ma, iya Pak, kamu tahu nggak sih, apa sih Pak? Kamu itu ABCD tahu? Apaan sih ABCD? Maksud aku kamu tuh anggun, baik, cantik, dan berdedikasi. Apa masa aku dibilang ABCD? Ya iyalah Ma. Kamu tahu nggak Ma? Apalagi Mama itu bukan hanya ABCD tahu, tapi juga EFGH.
Terus nggak mau masa tadi ABCD terus EFGH, apaan tuh? Harap-harap mau dipuji juga sih. Akhirnya suaminya ketuk-ketuk meja dan dia bilang, maksud papa tuh mama elegan, feminim, jenius, dan harum. Papa nggak mau lihat kakinya nggak nyentuh tanah lagi. Suaminya berdiri sambil ketok pintu. Maksud aku ABCD EFGH itu cuma IJKLM tahu mah. Maksudnya I'm just kidding loh mah. Istrinya masuk ke kamar mandi, dia minum karbol. Jangan muji tut ya, pakai kata-kata yang sia-sia. Beneran bapak-bapak ya, bilang langit dan bumi akan berlalu ya. Kalau begitu mah istri pasti bilang ini, kamu kayak Tuhan aja. Ya, bilang bener-bener ujiannya ya. Kita jaga kata-kata kita ya. Kata-kata itu membuat kita menenangkan hati orang ya. Kadang-kala kan anak-anak muda kalau cari jodoh ya mereka bingung gitu ya. Dia dengar kata Krisdayanti, pilihlah aku. Dia dengar Syahrini, jangan memilih aku. Dia dengar Anang, kau yang memilih aku. Terus saya mau pilih siapa? Nanti Februari 2024. Ntar pilihannya ya ada di pilihan masing-masing. Ya saya nggak mau bilang sekarang. Ya ntar aja ya bulan Februari 2024 kita milih rame-rame ya. Nanti di bulan Februari akan ada yang teriak dipilih ya. Jadi kalau sekarang ya di Tanah Abang tuh sepi Bapak Ibu dulu. Ya saya kalau masuk Tanah Abang baru masuk udah dipilih. Mau celana panjang, celana pendek. Ada uang, abang saya nggak ada uang, keluar aja. Sakit hati kalau jalan di pasar Tanah Abang tuh. Tapi sekarang mereka sedang berdoa loh. Ya, makanya sering-sering ke Tanah Abang. Ya, dulu ada orang Batak, adiknya main ke Jakarta, dia bilang, "Itu Tanah Abang." "Hah? Abang punya tanah di Jakarta?" "Iya." Padahal dia nggak tahu itu ya apa? Jual beli baju, tahu itu bukan Tanah Abang, ya. Ya kan? Hidup itu harus sadar. Kata-kata kita harus berubah. Ya. Kita harus ngerti hari ini, dosa itu jangan ditambah. Kebaikan itu jangan dikurangin. Lalu berkat itu harus dibagi, ya kan? Ada kali, tambah, bagi, ya. Kuasa Tuhan itu jangan ditanya. Ya, berdoa itu jangan sekali. Jadi Bapak Ibu menghidupi perhitungan ukur-ukuran ikut Tuhan. Saya udah Tuhan nggak bagi, nggak nambah dosa. Saya ya Tuhan selalu kebaikan saya nggak dikurangin, berkat saya selalu dibagi. Ya kuasa Tuhan itu saya nggak pernah tanya lagi, pasti. Dan saya selalu berdoa, bukan hanya sekali, berkali-kali ya Tuhan. Ya, itu baru benar. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya walaupun kita ya ada orang berkata, aduh Pak, kalau udah nikah lama itu udah kayak bestie tahu. Gak ada lagi tuh jantung kita copot, kita pungut lagi kalau lihat pacar kayak dulu. Gak ada lagi dak dik duk der daya tuh. Dulu kalau saya ketemu istri saya Pak, waduh itu getarannya sampai 7,5 skala Richter. Kayaknya goyang semua gitu ya. Walaupun demikian, kalau Tuhan ada dalam keluarga kita, kita pasti berbahagia Bapak Ibu. Perhatikan kata-katamu. Yang terakhir, ini benar-benar yang terakhir. Bagaimanakah seorang bisa menjadi berbahagia dan berhasil? Bukan hanya karena jalannya yang baik, bukan hanya prinsipnya yang baik, kata-katanya yang baik, tapi dia juga suka akan firman Tuhan. Ayat 2 berkata begini, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita harus suka akan firman. Kita harus banyak baca firman. Kita harus pastikan bahwa kita menghidupi firman, kita jadi orang-orang yang dipenuhi firman hidupnya dan hatinya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa kalau kita bahagia, kalau kita berhasil, sebetulnya itu bukan karena hebatnya saya Pak, tapi karena ada Tuhan dalam saya. Tuhan yang hadir di meja kerjamu masing-masing. Tuhan yang hadir di usahamu masing-masing. Tuhan yang hadir di tokomu. Tuhan yang hadir di bisnismu. Tuhan yang hadir dalam setiap apapun yang kau lakukan. Dia turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan.
Dan rupanya untuk menjadi bahagia dan berhasil itu tidak hanya seperti membalikkan telapak tangan, Bapak Ibu. Ya, ada orang mau berhasil itu seperti makan cabai rawit. Sekali keletuk langsung terasa pedesnya. Enggak, kadang-kala enggak kayak gitu, Bapak Ibu. Kadang-kala kita harus ikut prosesnya Tuhan. Bagaimanakah seorang bisa menuju bahagia dan berhasil itu? Ayat 3 berkata begini, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara perhatikan di sini bahwa engkau perlu ditanam, engkau perlu jadi orang yang menghasilkan buah, engkau perlu menjadi orang yang ada dalam waktu-waktu Tuhan, dan engkau perlu menjadi orang-orang yang tetap semangat, tidak layu daunnya, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sehingga jangan pernah putus asa, Bapak Ibu. Jangan mati sebelum tiba hari kematianmu. Ada orang putus asa, sepertinya dunia sudah kiamat. Jangan, dunia belum berakhir. Tahukah Bapak Ibu, kata umur itu diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arabnya padanan katanya adalah Amir, Umar, dan Umarah. Kata umur, Amir, Umar, dan Umarah itu artinya adalah seseorang yang diberikan kesempatan untuk menyelesaikan urusannya. Jadi kalau ada orang yang berkata, untung masih diberi umur ya Pak Gembala, untung masih diberi umur ya Pak, itu arti sederhananya adalah untung masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan urusan. Urusan apa yang paling penting dalam hidup manusia? Urusannya dengan Tuhan. Baru urusannya dengan manusia. Orang yang urusan dengan Tuhannya beres, maka urusan dengan manusianya juga pasti beres. Orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang akan bisa melihat bahwa betul-betul dia mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Betul-betul dia menjadi orang yang bisa hidup di dalam kasih Tuhan itu. Dan saudara adalah orangnya. Jangan sia-siakan waktu-waktu terbaik kita, Bapak Ibu. Saya selalu bilang, orang Tionghoa berkata, hidup itu bagaikan mendapat untung yang besar. Kalau Bapak Ibu hidup hari ini untung terbesarmu. Ini rezeki terbesar kita. Salah satu hadiah terbesar yang diberikan hidup, kadang-kala bukan uang, kadang-kala bukan kaya. Salah satunya adalah kesempatan yang masih diberikan sampai hari ini. Sehingga hari ini Bapak Ibu masih menang banyak kalau masih hidup. Karena untungmu banyak, untungmu besar, rezekimu besar. Karena hidup itu berbicara tentang rezeki yang besar yang kita terima. Sehingga benarlah kalau ada lagu yang berkata, ya untungku besar Tuhan, karena aku masih hidup sampai hari ini. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Banyak orang ingin hidup tapi gak bisa kan. Berapa banyak orang yang gugur dalam pandemi. Kalau kita masih sampai di hari ini bukan karena kita bisa, tapi karena ada anugerah yang masih berlaku sampai hari ini untuk kita. Percayalah, hidup itu ada Tuhan di dalamnya. Lalu kemudian ketika engkau masuk dalam proses, akhirnya Tuhan berkata di ayat 4 dan 5. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik itu bahagianya seperti ketiup angin. Sebentar kelihatan, sebentar hilang. Sebentar bisa nampak seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar tidak terlihat lagi. Kebahagiaannya tidak abadi. Tapi tidak demikian dengan orang benar. Dikatakan ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Orang benar itu dikenal Tuhan. Kalau engkau ada di jalan yang benar, ada di jalan Tuhan, Tuhan kenal dan tahu apa yang kau lakukan. Dan kalau Tuhan tahu apa yang kita lakukan yang ada dalam hidup kita, Dia tidak pernah kekurangan cara untuk membuat kita mengerti. Dia Tuhan yang bisa diandalkan dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan jemaat GBI Rahmat Immanuel. Hari ini biarlah kita menjadi orang yang kedapatan menjaga jalan hidup kita, memiliki prinsip yang benar dalam hidup ini, menjaga kata-kata yang baik, dan suka akan firman Tuhan. Engkau akan menjadi bahagia dan berhasil. Mari kita tunduk kepala. Kita satukan hati kita, saya undang pemain musik. Kita nyanyi pujian. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Ada kemuliaan Tuhan di sini.
ada kehadirannya untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dan Dia Tuhan yang berkata, sabarlah hambaku yang baik, nikmati semua kebahagiaan yang Tuhanmu sudah sediakan. Sama-sama katakan, mulialah namamu Tuhan. Berkat-Mu atas